Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Eti. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Nah, sebelum ke sistem reproduksi, mari kita pahami terlebih dahulu bahwasanya kita, di dalam tubuh kita itu terjadi pembelahan sel. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah pertumbuhan seorang manusia dari bayi menjadi anak-anak, remaja, dewasa, kemudian tua. Kenapa kita harus mempelajari pembelahan sel? Karena pembelahan sel ini terjadi dalam diri kita. Bukan hanya manusia, tapi hewan dan tumbuhan pun dalam tubuhnya mengalami pembelahan sel. Dulu saat kalian baru saja lahir, bobot kalian mungkin 3,6 kg dan panjang atau tinggi kalian mungkin hanya 50 cm. Tapi setelah kalian berusia 14 tahun, seperti saat ini, bobot kalian sudah mencapai 40 kg dan tinggi kalian 150 cm. Bahkan ada yang lebih. Apa yang menyebabkan kalian bisa bertambah berat dan bertambah tinggi? Nah, yang menyebabkan itu adalah karena adanya pembelahan sel dalam tubuh kalian. Pembelahan sel itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik seperti sel kulit sehingga kulit kalian tidak keriput, sel tulang sehingga kamu semakin tinggi, sel kuku dan rambut sehingga setiap minggu bisa bertambah panjang. Sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Jadi seorang laki-laki yang sudah balik akan menghasilkan sel sperma atau sel kelamin jantan. Sedangkan seorang perempuan yang sudah balik akan menghasilkan sel ovum atau sel telur. Nah, proses pembentukan sel sperma pada laki-laki dan sel ovum pada perempuan dipengaruhi oleh pembelahan meiosis. Hasil dari pembelahan mitosis itu sama dengan sel induknya dan sifat selnya adalah diploid. Hasil pembelahannya dua sel anakan. Sedangkan meiosis dia hasil pembelahannya tidak sama dengan sel induknya dan sifatnya itu haploid. Hasil pembelahannya adalah 4 sel anakan. Tahapan pembelahan mitosis itu kita bisa singkat dengan promat. Promat apa saja itu? Profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahap profase ini bisa kita lihat yang terjadi adalah benang-benang kromatin itu menebal menjadi kromosom dan kromosom mulai berduplikasi menjadi kromatid. Metafase. Jadi ini kromosom atau kromatid dia berjajar teratur di bidang pembelahan. Berjajar di tengah-tengah bidang pembelahan atau ekuator. Kemudian anafase, kromatid ini dia akan tertarik oleh benang gelondong. Nah, ditarik oleh benang gelondong ke kutub pembelahan sel. Ini kutub pembelahan selnya. Dan telofase itu terjadi peristiwa karyokinesis atau pembagian inti menjadi dua. Jadi ini inti selnya menjadi dua, kemudian sitoplasmanya menjadi dua atau sitokinesis. Nah, silahkan perhatikan animasi pembelahan mitosis berikut ini.
Nah, ini adalah proses yang pertama, profase. Kemudian metafase, ini berjajar di tengah-tengah dan ditarik. Ini adalah proses anafase. Nah, terjadi peristiwa karyokinesis di telofase. Nah, sudah telofase dan ini membelah lagi. Jadi tubuh sel yang ada dalam tubuh kita itu selalu membelah. Organ reproduksi. Organ reproduksi itu dibedakan menjadi dua jenis ya, internal dan eksternal. Eksternal itu berarti yang bisa kalian pegang. Nah, kita akan belajar tentang organ reproduksi pada laki-laki terlebih dahulu. Sistem reproduksi internal laki-laki itu terdiri dari 7 organ ya, urut dari yang paling dalam ke yang terluar. Yang pertama ini dia, testis. Testis dia berfungsi menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian epididymis. Ini berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Vas deferens berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan epididymis dengan fascicula seminalis. Fascicula seminalis dia berfungsi sebagai kelenjar kelamin yang menghasilkan makanan bagi sperma. Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan bersifat asam yang fungsinya untuk membunuh kuman. Kelenjar Cowper dia berfungsi menghasilkan cairan bersifat basa untuk melindungi sel sperma agar tidak rusak. Kemudian uretra. Uretra itu ini dia berfungsi sebagai saluran sperma dan saluran urin saat keluar tubuh. Jadi untuk laki-laki saluran sel sperma dan urin itu sama ya. Organ reproduksi wanita. Yang pertama, ovarium. Ovarium itu dia berfungsi menghasilkan sel ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Kemudian tuba fallopi atau disebut juga dengan oviduk, dia berfungsi untuk menyalurkan sel ovum dari ovarium ke uterus atau rahim. Di tuba fallopi ini juga terjadi fertilisasi atau pembuahan antara sel ovum dengan sel sperma. Kemudian infundibulum, dia berfungsi menangkap sel telur yang telah dihasilkan oleh ovarium. Jadi sel telur dari sini dia akan ditangkap oleh infundibulum. Kemudian uterus atau rahim, ini dia berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Kemudian endometrium, dia berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang dibuahi. Jadi sel telur yang sudah dihasilkan oleh ovarium, ini nanti dia akan menempel pada endometrium. Pada saat menstruasi, itu artinya endometrium itu meluruh dan dikeluarkan sebagai darah menstruasi. Serviks atau mulut rahim dia berfungsi memproduksi lendir atau mukus, dan vagina dia berfungsi sebagai saluran aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan keluarnya bayi. Nah, keputihan yang dialami oleh wanita setelah menstruasi atau sebelum menstruasi itu normal ya anak-anak, dengan syarat warnanya bening atau kekuningan, tidak berbau menyengat, serta tidak gatal, karena lendir keputihan ini memang diproduksi oleh serviks. Dan keputihan secara alami dia berfungsi untuk menjaga kebersihan karena sel yang mati dan bakteri dalam organ reproduksi itu dikeluarkan atau dibuang.
Nah, gangguan sistem reproduksi. Yang pertama ada kencing nanah atau gonorrhea. Dia disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian ada raja singa atau sifilis. Dia disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Herpes genitalis atau herpes kelamin. Dia disebabkan oleh virus herpes simplex. Kemudian ada AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Dia disebabkan oleh virus HIV atau human immunodeficiency virus. Nah, ini adalah gambar penderita gonorrhea. Apabila kencing nanah ini diderita oleh seorang wanita yang sedang hamil, maka dia akan memiliki kemungkinan anaknya juga akan terinfeksi sehingga mengalami kebutaan seperti ini. Nah, kencing nanah, raja singa, herpes, AIDS ini adalah salah satu penyakit di mana penyakit ini untuk peringatan Allah kepada kita agar tidak mendekati perzinaan. Nah, anak-anak kencing nanah, gonorrhea, raja singa, herpes, ini memang ada obatnya ya, tapi 90% penderita itu pasti akan menderita dan meninggal. Sedangkan AIDS, ini dia belum ada obatnya. Nah, AIDS ini dia disebab penularannya itu melalui hubungan intim, kemudian melalui cairan, bisa berupa ASI, kemudian cairan dari mulut, kemudian disebabkan juga karena penggunaan jarum suntik yang bergantian. Jadi harus hati-hati ya. AIDS ini bisa disebarkan melalui tempat-tempat prostitusi. Nah, ini kan hal-hal yang tidak baik, melanggar hukum dan melanggar agama, seperti itu ya. Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Selain surat tadi, ternyata dalam kitab Zabur juga tertulis larangan zina yang bunyinya, sesungguhnya para pezina itu akan digantung pada kemaluan mereka di neraka dan akan disiksa dengan cambuk besi. Maka jika mereka melolong karena pedihnya cambukan, malaikat Zabaniyah berkata, kemana suara ini ketika kamu tertawa-tawa, bersukaria dan tidak merasa diawasi oleh Allah serta tidak malu kepadanya? Nah, ini kita harus berhati-hati terhadap perbuatan zina ya anak-anak, karena tadi bisa menyebabkan beberapa gangguan pada sistem reproduksi. Semoga Allah selalu melindungi kita dan menjauhkan kita dari perbuatan zina. Oke, sekian penjelasan dari Bu Eti. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalian juga bisa follow IG Bimbel Al-Fatah dan tambahkan pertemanan Bimbel Al-Fatah di Facebook ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.